Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Podmas. Podcast Manas. Oke, jadi di episode kali ini kita kedatangan dua tamu spesial nih, Lip. Betul sekali, Pak. Jadi dua tamu spesial ini sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih, ya. Iya. Nggak jauh-jauh banget ya, dia masih di lingkungan kita juga lah, Betul, gitu betul. ya. Di lingkungan sekolah ya. Masih di lingkungan sekolah, masih bersama, ya masih sering ketemu lah kita gitu ya di Betul sekolah. sekali. Oke. Jadi di episode kali ini bertepatan dengan juga Hari Guru Nasional di tanggal 25 November 2024. Ya, jadi kita di sini mengadakan Podmas kan, Podmas ya, untuk bertujuan untuk euforia dari Hari Guru Nasional itu sendiri. Nah, Oke. Pak, mungkin ada yang saya tanyakan ya. Apa Kan itu? saya pakai baju Apa itu? biru, putih abu-abu. Putih abu-abu ya? Sedangkan Bapak ini saya lihat terlalu sekali Apa itu? mencolok sekali pakaiannya nih. Oke. Kira-kira bisa dijelaskan nih, Pak? Mungkin tanpa mungkin Bapak memakai baju ini kan tidak bukan tanpa tujuan ya, pasti ada tujuannya. Kira-kira tujuannya apa, Pak? Oke, jadi ya mungkin pemirsa yang juga belum tahu, jadi batik yang berwarna putih hitam ini adalah batik PGRI. Ya, jadi kami para guru biasa memakainya di setiap tanggal 25 di setiap bulan. Dan juga kebetulan hari ini adalah tanggal 25 November adalah bertepatan dengan Hari Guru Nasional gitu, Alif. Jadi gimana nih Pak? Kita langsung saja mungkin kita berkenalan dengan Oke, tamunya. ya betul. Jadi ya pemirsa, jadi kita sekarang kedatangan dua tamu yang sangat hebat, dua tamu spesial yaitu kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah dari SMA Negeri 16 Samarinda. Tepuk tangan dulu. Oke, apa kabarnya Bapak Ibu semua berdua? Alhamdulillah, baik. luar biasa. Pak Roja bagaimana Pak? Sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, di sini ada siapa Pak? Bisa perkenalan dulu Pak? Mungkin Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya selaku Kepala Sekolah SMA 16 Samarinda. Nama saya Abdul Razak Farudin dan diundang pada hari ini dalam rangka kegiatan Podcast SMA 16 dalam rangka acara Hari Ulang Tahun Guru ya dan Hari Ulang Tahun PGRI Ya, betul Pak. yang ke-79. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Roja. Bisa? Mungkin Hai pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Nurrohmiati Solihah. Alhamdulillah punya tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Gak kayaknya. Oke, mungkin kita tanya perasaan dulu ya Pak, karena kan yang kami tahu Bapak dan Ibu mungkin baru pertama kali ya menginjakan di kaki di podcast ini. Kira-kira mungkin perasaannya gimana Pak? Dari Bapak dulu. Ya, pertama tentu saya mengapresiasi kegiatan anak-anak kita atau guru kita yang telah mempunyai tempat untuk bisa berbincang-bincang dengan siapapun narasumber yang nanti bisa diajak dialog. Ini adalah merupakan sarana komunikasi yang luar biasa sehingga SMA 16 ini punya tempat podcast ya untuk kegiatan siapapun yang dipandang perlu untuk berdialog, untuk berkomunikasi dalam setiap acara yang kira-kira acara-acara yang memang penting ya bagi kita sekalian. Nah, itulah tentu saya senang, saya bergembira, saya bisa mengapresiasi kegiatan dari ide-ide cemerlang dari anak-anak kita yang telah mengadakan kegiatan semacam ini. Apalagi saya lihat yang pewawancara ini kan dari anak kita. Iya, betul Ya, Pak. anak sekolah si Mas Alif ini yang sudah punya keberanian luar biasa. Betul sekali. Biasanya kan anak-anak kalau ketemu gurunya kan takut-takut ya Miss ya. Iya. Nah, ini kan sudah berani. Nggak pede Nah, ini, ngomong. ini pede betul, ini kan luar biasa. Itu yang Berani perlu show up. itu perlu dikembangkan. Itu Kebetulan kan kira-kira si ya. Alif ini juga salah satu, alhamdulillah Finalis kemarin ya. Miss ya. Terpilih Alhamdulillah ya. kemarin terpilih sebagai podcaster SMA ya di RRI ya, betul ya. RRI, broadcaster. Broadcaster ya, Broadcaster. broadcaster. Salah satunya Pak yang masuk Iya. kemarin seleksi di RRI Pro 2 yang diseleksi kemarin. Kalau untuk Miss Pipi gimana nih Miss? Tanggapannya Miss tentang podcast jam ini, perasaannya gimana mungkin bisa dijelaskan? Saya ngerasa aduh kayak artis banget guys. Diundang sama tim podcast ya. Alhamdulillah luar biasa loh, kemajuan yang luar biasa buat SMA 16 udah
kita udah bisa punya podcast sendiri, bisa siaran kayak gini, itu kemajuan SMA 16 yang luar biasa. Terus saya diundang, waduh jarang-jarang loh ya bisa diundang kayak gini di podcast Semanas. Biasanya itu orang-orang yang terpilih kan yang diundang di podcast. Jadi kayak serasa, waduh saya masuk YouTube ini. Jadi bintang tamu di YouTube ini. Masuk tampilan saya nih, wah jadi kayaknya seru gitu. Ya berarti nanti bisa cerita gitu ya Miss ya, ke Insya teman-teman, Allah. ke keluarga, ke anak kalau ini lihat mama masuk YouTube nanti, gitu ya. Ntar kalau udah di nanti saya sebar-sebarin deh, Oke, ini langsung loh ya. sudah ada di YouTube nih diriku nih. Saya nih. Oke, itu terima kasih Miss. Jadi gitu ya, di podcast kita ini alhamdulillah juga berkat dukungan Bapak Ibu guru semua juga di SMA Negeri 16 gitu ya Lip ya. Jadi kita alhamdulillah bisa seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang ini mungkin teman-teman yang lain ya pemirsa juga berpikir kenapa bisa SMA Negeri 16 Samarinda itu memiliki hal yang sudah lumayan lengkap ya. Tempat podcast yang sudah lumayan lengkap ya, itu pasti bukan karena dari diri kita sendiri, dari tim kita sendiri. Pasti kita mendapatkannya juga dari ya pihak-pihak sekolah gitu ya, tentunya juga seperti itu. Oke, mungkin langsung aja nih Lip, kita masuk ke pertanyaan inti ya. Mungkin sudah nggak sabar ya. Saya juga mau nanya nggak sabar ini. Mungkin silakan Pak Jikri. Oke, jadi ke Pak Rojak dulu Pak ya. Jadi kita tahu ya pemirsa bahwa memang Bapak Rojak ini adalah salah satu tokoh pendidikan di Samarinda bahkan di Kalimantan Timur. Jadi beliau ini juga jabatannya tidak hanya sebagai kepala sekolah tapi masih ada ya kepala atau ketua yang beliau jabati. Nah, pertanyaannya Pak, kira-kira dari semua yang saya sebutkan tadi bahwa Bapak memiliki pengalaman sebagai ketua tadi, kira-kira apa sih Pak tipsnya gitu, atau bagaimana menurut Bapak pencapaian yang sudah Bapak dapatkan itu, apakah itu berpengaruh terhadap hal-hal lain gitu? Ya, terima kasih Pak Jikri. Memang sebenarnya pertanyaan tadi juga cukup sulit ya untuk dijawab, Miss. Ya. Karena sebenarnya kan kita bekerja dimanapun, yang paling bagus adalah teamwork yang baik. Seorang pemimpin itu harus bisa bekerja dengan siapapun. Tidak mesti dia harus di atas. Ya. Pemimpin itu ya kadang harus di bawah, kadang harus di tengah, dan kadang juga harus di atas. Nah, berbagai kegiatan yang juga kami lakukan, saya kan juga salah satu pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Timur. Saya juga sebagai pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan juga ketua MKKS Provinsi Kaltim dan termasuk Kota Samarinda. Nah, itu. Dan juga saya sebagai pembantu Rektor 3 bidang humas di IKIP PGRI Kalimantan Timur. Berbagai jabatan juga kami pegang, tetapi itu bagi kami itu bukan hal yang prestasi, tetapi itu yang memang harus kita lakukan. Wajib kita lakukan, karena kita ini sebenarnya pada prinsipnya dilahirkan kan harus berkomunikasi kepada siapapun, ya, Berkontribusi. baik kepada ya dimanapun kita berada, kita bisa bersosialisasi, kita bisa berkomunikasi, yang pada intinya adalah dimanapun kita berada itu pekerjaan teamwork itu bisa bekerja dengan baik ya. Pak Jikri bisa dilihat kami juga di SMA 16 Samarinda yang dulunya misalkan kita punya murid hanya sekitar 450, sekarang kan sudah 850-an. Ya ini berkat siapa? Berkat teman-teman yang kuat, yang hebat. Kami ini kan sebenarnya hanya mendorong. Nah, sekarang guru kami juga sudah banyak, staf dan TU dulu 32, 34, sekarang sudah jadi 71. Belum yang lain-lain, termasuk sarana ini kan udah luar biasa. Kita punya podcast yang cukup baik, bisa untuk komunikasi ya. Sekali lagi jabatan itu kan amanah ya. Yang penting pada prinsipnya kita bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Tanggung jawab itu yang memang beban yang kita emban ya. Kalau kita pegang jabatan misalkan agak lebih tinggi, jangan kita juga yang sombong. Nah, itu tidak boleh. Ya, tetapi kita harus tetap rendah hati. Dimanapun kita berada, kita ketemu siapapun, ya itu mesti dilakukan. Itu sebenarnya kunci kalau kita mau sukses. Ya. Jadi hal-hal prinsip itu yang memang kita harus punya ketika kita jadi pemimpin. Nah, itu kira-kira Pak Jikri. Oke, terima kasih Pak Rojak. Jadi itu ya, pemirsa. Jadi memang kita jadi pemimpin ini gitu ya, Flip ya. Kita nggak boleh sombong gitu ya. Betul sekali. Jadi kita perlu memerlukan
di dalam suatu kepemimpinan tadi yang disampaikan oleh Pak Rojak tadi memerlukan teamwork, Betul. ya, kerja tim yang cerdas dan yang kuat, ya. Dan yang lebih penting lagi adalah integritas, Oke, ya, betul. kejujuran, kepercayaan dan segala macam. Oke. Mungkin Bapak kan tadi memimpin sebuah organisasi ketua ya, Iya. ketua kepala sekolah MKKS, ya. MKKS. Pastinya Bapak memiliki banyak pengalaman kan dalam sebuah kepemimpinan khususnya di bidang pendidikan. Kira-kira ada nggak sih Pak suka dukanya di dalam kepemimpinan itu sendiri? Tentu setiap orang yang memegang organisasi, amanah yang diemban, tentu ada suka dan duka. Ya kalau kita suka, ya suka. Kan begitu. Kenapa suka-suka? Ya karena itu memang kita sudah mendapatkan amanah. Sukanya adalah tujuan dalam rangka untuk kebaikan untuk kita bersama, ya mesti kita harus lakukan. Prinsip yang terakhir itu kan kita mesti semua yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Ya, kalau kita melakukan sesuatu, kita tarik di ujungnya harus ibadah, maka prosesnya mesti akan baik. Ya, jangan saya melakukan misalkan jadi memimpin sebuah organisasi karena menginginkan yang lain ya. Itu nanti mesti hasilnya juga enggak terlalu bagus. Tapi kalau kita melaksanakan dengan ikhlas, endingnya ibadah, mesti ini prosesnya akan baik. Akan baik ya. Saya di ketua MKKS, apakah itu enggak ada dukanya? Ya ada. Sukanya ada, dukanya juga ada. Karena kita memimpin sebuah organisasi yang sifatnya organisasi non profit, dan sekali lagi non profit, tanpa ada pembiayaan, kita harus berpikir kan keras. Karena setiap kita mau mengadakan kegiatan itu tidak ada uang cash yang memang harus Yang digunakan. masuk gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa mengakomodir dengan baik kegiatan itu bisa berjalan. Beda dengan kita memimpin sebuah sekolah. Kalau memimpin sebuah sekolah begini, ya pendidikan formal begini kan pembiayaan kan jelas ada. Ya, pembiayaan ada, sehingga kita selaku kepala sekolah kita tinggal menyusun anggaran bersama teman-teman. Ya, susun RAKS-nya bareng-bareng. Ya, kita tinggal menyampaikan ini loh kira-kira yang perlu kita perlukan di sekolah ini. Silahkan teman-teman membuat usulan. Nah itu lebih enak ya. Nah kalau di organisasi non itu, ya itu tadi, tanpa ada pendanaan, kadang-kadang kita harus mencari sumber-sumber pendanaan yang bisa kita gunakan untuk kegiatan. Nah itu. Tapi ya sekali lagi kita harus melakukan sesuatu dasari dengan ikhlas. Sama kayak anak-anak usia kita. Saya cukup bangga anak-anak kita. Ya. Anak-anak di sekolah SMA kita, SMA 16 itu luar biasa ya, pekerja. Ketika dia melakukan semua event, semua kegiatan, itu kan tidak serta-merta uang berapa yang harus saya dapatkan, kan tidak itu. Tetapi bagaimana dia berjuang untuk melakukan sebuah organisasi yang bisa dilihat dengan teman-teman bisa melakukan dengan baik. Ya. Kalau ini endingnya itu kegiatan saya sukses, itu kan bagus. Soal nanti rezeki dan enggak, itu pasti nanti suatu saat akan mengiringi. Misal si Alif. Alif ini kan misalkan saat ini menjadi anggota OSIS, termasuk terlibat di multimedia. Oke lah, ikut saja bekerja dengan baik. Ikutlah kegiatan OSIS dengan baik. Pasti suatu saat Anda punya ilmu di luar. Pasti orang akan memanggil, mengajak, dan pada akhirnya Melirik dia ya. akan menghargai Anda dengan berbagai macam. Mungkin dengan gajinya, mungkin dengan ya bonus-bonus yang lain ya. Itu yang mesti kita lakukan. Yang kita tanamkan adalah buat anak-anak, bagaimana anak-anak itu bisa melakukan didasari dengan ibadah. Ya, anak-anak kita kan saya lihat, bangga saya lihat di anak-anak kita. Lihat guru-guru kita, coba lihat ya guru-guru kita. Kegiatan pelaksanaan hari ulang tahun, ya hari ulang tahun, mau upacara luar biasa persiapan sampai malam tadi malam masih mulai dari pagi. Nggak ada sekolah memberi uang ke mereka, nggak ada. Tetapi ikhlas, ya mereka juga ikhlas, kita ikhlas. Pada akhirnya kan yang mengatur rezeki itu kan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengatur. Ya, rezeki itu udah ada yang mengatur. Tetapi berbuat baik itu harus kita lakukan. Kita nggak boleh berdiam diri menggantungkan yang menggantungkan nasib, nggak bisa. Manusia itu harus berikhtiar, ya berusaha keras. Takdir yang akan menentukan. Aduh Pak, Itu kira-kira ya. baper saya. Itu ya. Pak, ya Itu Lip ya. Allah. Jadi itu Lip, dengar dari kata Pak Rojak tadi kamu harus membangun relasi, ya Lip ya, membangun komunikasi. Saya terharu ya Terharu Allah, Miss nanti Vivi ya. berkaca-kaca dengernya ya Allah. Oke,
Jadi itu tadi pernyataan Pak Rojak. Nah kita ke Miss Pipi dulu nih Lim. Betul sekali. Jadi tadi ada Pak Rojak menyampaikan ya Miss ya. Ada menyampaikan bahwa SMA Negeri 16 itu awalnya kita ya Miss Pipi ini kan ya termasuk Iya. guru yang lama ya, yang sudah lah senior ya. Tua. Sudah senior ya di SMA Negeri 16. Nah, berarti Miss Pipi sudah ngerasa itu bagaimana dulu peserta didiknya masih sedikit, Iya, betul. guru-gurunya masih sedikit. Nah, sampai sekarang yang alhamdulillah siswanya sudah banyak, fasilitas kali sudah lipat. ya 2 kali lipat Miss ya. Iya. Siswa yang sudah banyak, fasilitas yang alhamdulillah sudah lumayan Iya, lengkap iya. dan guru-guru teman-teman juga bertambah Banyak, gitu ya. iya. Nah, bagaimana kira-kira tanggapannya ini? Miss? Kalau disuruh tanggapan perjalanan itu luar biasa Pak. Luar biasa. Dari kita, ini Pak Rozak ini kan salah satu pendiri SMA 16 ya. Salah satu juga ya. Salah satu pendirinya. Dari kami masih di SMA 3 numpang, bayangin naruh buku, naruh tas, naruh pantat, itu aja susah. Ruang kami itu benar-benar sempitnya kecil gitu ya. banget, paling cuma sekitar 2 kali 3 atau berapa itu. Itu juga gabung sama TU, benar-benar yang ya di Jadi situ TU sama dinikmatin. guru Itu di SMA 3. gabung gitu, Mas, ya? Nah, itu waktu itu di SMA 3. Gabung sama ruang kepala sekolah juga gabung di satu tempat yang sama. Masih besar ruang OSIS sekarang loh daripada ruang kami dulu. Itu di SMA 3. Kami juga sekolahnya siang. Ribet ya. Enggak ya gimana. Gantian kan karena kita namanya juga numpang kan ngalah dulu. Wajar lah ya. Kemudian akhirnya dapat angin segar, bisa pindah. Ya hitungannya lokasi sendiri kan ya. Di Jalan Piano. Tahu nggak berapa lokalnya? Hanya ada berapa? Hanya ada 6. Lokal tuh hanya ada 6. 6 Seluruh lokal kelas, aja. Iya, akhirnya kan memang belajarnya 2 shift ya. Pagi Berarti 3-3 gitu. Miss? 6 kan 6. Oh. 3 di bawah, 3 di atas kan siap. tingkat 2. Hanya 6. Pagi kelas 12. Kelas 12-nya paling 2 kelas, 3 kelas. Kelas 11 sama kelas 10 yang siang. Pokoknya kelas 12 memang kena siang. Terus dapat tantangan dari dinas pendidikan waktu itu masih di kota, pemerintah kota. Dapat tantangan ditambah, sementara kita nggak punya lokal, kita harus menerima lebih. Akhirnya pinjem lokal di SD lagi. Setelah anak SD make, untungnya ya karena yang permintaan dinas dikasih tempat sekitar 3 kelas juga. Itu akhirnya itu angkatan itu paling banyak itu tahun 2016 itu paling banyak. Kemudian kami selalu berusaha supaya bisa karena kami harus berkembang berusaha untuk gimana sih bisa cari lokal sih yang kami tuh bisa benar-benar settle gitu loh, enggak kayak gini mau berkembang susah. Banyak bantuan ke sekolah negeri itu banyak, tapi ujung-ujungnya harus ditolak. Maksa menolak. Contoh komputer. Dari komputer tuh dari pusat itu banyak, dari mana tuh banyak banget. Tapi karena kita nggak punya tempat untuk naruh, akhirnya batal, bantuan itu batal, udah berkali-kali itu kayak gitu kejadian. Namanya perjuangan abis itu terjadi tragedi di tahun 2018 di mana itu kami sudah di provinsi ya, SMA itu di provinsi, SD masih di pemerintah kota. Di mana pemerintah provinsi mau mengembangkan, kami dapat bantuan dari pusat itu berapa ratus juta ya untuk membangun lokasi. Ya, lokasi. Pokoknya nambah rombel lah, pokoknya bangun gedung lah. Ya, tapi namanya kita masih satu lokasi sama SD, terjadi sengketa saat itu. Itu adalah momen-momen yang bikin saya kalau ingat itu rasanya pengen nangis. Kami diusir, barang kami dihancurkan. Terjadi perebutan kami, dikata-katain. Disumpah-sumpahin. Yang lebih miris itu, minta maaf ya. Yang lebih miris itu bahkan anak SD ini tahu apa sih? Iya. Kalau bukan karena entah tahu siapa pihak-pihak yang ngasih tahu. Anak SD ini tahu apa kok Ada yang doktrin berarti Miss. mereka tuh bisa nyumpahin kami. Nak, dalam hati ini, nak suatu saat kamu tuh jadi murid saya loh. Kok gini? Dibilangin macam-macam. Akhirnya kepala sekolah kami waktu itu Bu Sri Ramadhani menyabarkan kami. Miss Pipi pimpin anak-anak. Jangan sampai anak-anak ada yang melawan. Kita mengalah. Di gerbang itu kami dikunci. Barang kami itu semua sudah di tengah lapangan. Kena hujan, kena panas, banyak hancur. Hati ini namanya manusia ya. Hati ini ketika kayak gitu kan siapa sih gak pengen ngelawan. Tapi dengan luar biasanya Ibu bilang, Miss Vivi tahan anak-anak. Jangan sampai ada yang terbawa emosi. Ingat waktu akhirnya kami diam, kami ngalah, kami dikata-katain. Kami pergi ke dinas pendidikan kota. Kami duduk di situ. Harus bagaimana? Sementara kita anak-anak tetap harus belajar.
Sementara kami sudah nggak punya tempat, bahkan masuk pun kami sudah nggak boleh. Betul-betul diboikot, diblokade, pagar ditutup sama sekali, kami nggak boleh masuk. Barang kami masih banyak di dalam. Miris hati kami. Akhirnya waktu itu kami ditempatkan di halaman perpustakaan kota di depan di jalan Kusuma Bangsa, di depannya seberangnya balai kota. Berarti akhirnya pindah misalnya. Di situ kami benar-benar sekolah alam. Saat itu sekolah alam, wah hujan, kalau sudah hujan kami bingung tuh. Pada larian ke dalam perpus semua. Karena namanya perpus kan hanya sedikit ya tempatnya, enggak mungkin bisa menampung 400-an siswa. Bawa tikar di situ, tetap harus proses pembelajaran tetap harus berjalan bagaimana. Sekitar itu kejadian itu sekitar bulan Oktober, November sampai Desember. Akhirnya kepala sekolah SMA 5 Pak Sutrisno, yang kebetulan sebelum Bu Sri Ramadhani dia kepala sekolah kami, mau menampung kami, menawarkan sudah ke SMA 16 di SMA 5 sementara, tapi siang. Di situ kami sekitar berapa bulan itu ya, sekitar 2 bulanan lah. Bisa ujian di situ pas bulan akhir November sampai Desember. Bisa ujian semester di lokasi di dalam kelas. Kalau enggak kan enggak mungkin bisa ya. Di situ tahun 2018. Di Januari 2019 Pak Syakbani berhasil mencari lokasi yang bisa nampung kami. Yaitu di bawah flyover di bekas gedung Transmigran di Snaker Trans. Di situ kami di situ. Dari tahun 2019 sampai 2022. Di situ kami. Tapi tetap shiftnya pagi siang karena nggak cukup lokasi gedungnya itu nggak cukup. Hanya ada 4 lokal. Dari 6 turun menjadi 4. Jadi turun 4 lokal aja. 2 di atas, 2 di bawah. Kemudian aula itu kami sekat, betul-betul sekat pakai plywood supaya bisa jadi 3 kelas. Nambah 3 kelas. Dari 3 kelas itu cuma disekat sama plywood. Gimana sih rasanya ngajar satu ruangan, suara saingan guru, siswa. Ya Allah, sudah gitu panas banget. Kemudian ada 1 lokal lagi yang awalnya itu jadi kelas sekaligus lab komputer. Tahun perjuangan kami itu ya, nggak berhenti. Angkut sana, angkut sini, gimana capeknya, lelahnya luar biasa. Terakhir banget kami dapat kabar baik tanggal 19 Agustus 2022 bahwa surat dari gubernur resmi turun, kita ditempatkan di Jalan Perjuangan ini. Kita datang ke sini hari Jumat, saya ingat banget hari Jumat karena saya langsung ditelepon Bu Sri Ramadhani setengah 12 siang pas orang mau Jumatan. Miss Vivi yang saya telepon pertama kali. Miss Vivi siapkan, kerahkan anak-anak. Kita ke Jalan Perjuangan. Kita bersihkan, kita kerja bakti. Langsung saya Allah pengen nangis rasanya. Kami datang ke sini, semua anak-anak itu saya kerahkan, saya kasih tahu di grup-grup itu. Datang nak, terutama OSIS, MPK datang nak. Bawa peralatan bersih-bersihmu, sampai ada orang tua tuh ikut datang, luar biasa. Pokoknya saya terharu banget. Kita datang ke sini, sekolah ini atapnya masih hancur. Listrik enggak ada sama sekali, kecuali hanya di gedung A. Kita kan punya 3 gedung ya, A, B, C. Kita enggak punya listrik sama sekali Pak. Betul-betul yang gimana ya gitu. Bayangkan hari Jumat kita diumumkan pindah, Senin kita sudah harus belajar. Luar biasanya. Dengan sedikit, dengan kemampuan kita yang terbatas, dengan apapun, ayo kita jalankan. Kita pasti bisa. Kita kompakin, itu kita kan guru tuh cuma 22 loh. Sama TU paling sekitar 30-an itu Pak, masih enggak sampai 35 kok. Gurunya, guru tetapnya yang benar-benar guru SPK dan PNS itu sekitar 21-22, nggak banyak itu. Kita ngangkut, kita bersihin kelas gitu semua. Pokoknya benar-benar gimana sih gedung mati yang ditinggal lama, benar-benar kotornya gimana, rasanya gimana, pengapnya seperti apa, nggak ada listrik pula, subhanallah. Seiring berjalan kita pelan-pelan, akhirnya sampai sekarang di bawah kepemimpinan Pak Rozak, fasilitas luar biasa. Di kelas sudah bisa ada AC, bayangkan yang awalnya nggak punya listrik, ada AC. Atap-atap yang bolong-bolong diperbaiki, lapangan kita sudah bagus, punya ring basket. Jadi kalau saya, terus di C sana sudah di gedung C yang benar-benar semuanya hampir runtuh lah atapnya ini. Sekarang sudah bisa ditempati nyaman. Kalau pencapaian ini benar-benar ya, makanya saya bilang kita ditempatkan di Jalan Perjuangan bukan karena tanpa ada arti.
perjuangan kita tuh luar biasa. Makanya kita dapat gedung di Jalan Perjuangan. Itu Pak ya, kayak gitu rasanya. Namanya sekolah perjuangan. Jadi kalau mau flashback, aduh saya langsung berkaca-kaca kalau ingat perjuangan itu. Betul. Gitu Pak Jik. Oke, sangat luar biasa ya Lip ya itu. Lip, perjuangan guru-guru, perjuangan siswa-siswa dulu SMA Negeri 16 ini memang ternyata hanya dulunya itu hanya sekolah yang ya bisa kita bilang adalah luntang-lantung lah kemana-mana. Iya, bener Pak. Jadi aku Betul sekali, luntang-lantung sangat kemana-mana. inspiratif sekali ya tadi ya Iya. penyampaiannya. Sebenarnya saya juga gimana ya, kurang enak sebenarnya. Saya ini guru yang dapat enaknya aja di sini. Sudah dapat enaknya di sini baru datang saya gitu. Tapi ya itu sih saya syukuri juga, saya bersyukur juga nih. Lip. Saya bersyukur bisa ketemu teman-teman ya dengan lingkungan yang alhamdulillah baik semua. Itu. Tepuk tangan dulu Oke. buat SMA kita. Tadi kan saya sudah ya Pak Jikri sudah mendapat cerita dari Mas Pipi, dari Pak Rojak tentang perjuangan SMA kita ini akhirnya bisa bersandar di lokasi ini. Oke. Tentunya bukan usahanya nggak main-main nih, perjuangannya Betul. besar. Kira-kira saya mau nanya ke Pak Rojak, kira-kira Pak selama Bapak memimpin di instansi ya, bisa dibilang instansi sekolah ini, kira-kira ada nggak sih Pak visi misi yang telah Bapak capai mungkin atau yang kedepannya mungkin Bapak mau capai gitu? Iya. Saya di SMA 16 nanti di bulan Mei ya, Bu Pipi ya, tahun depan ya. Itu tahun 2025 nanti saya akan genap usia 2 tahun. Di Di SMA SMA 16. Ya. Tentu setiap kepala sekolah wajib, bukan punya, kepala sekolah wajib mempunyai visi misi ketika dia memimpin sekolah. Karena visi itu kan menggambarkan apa yang mesti akan dilakukan. Disitulah saya selaku kepala sekolah tentu saya juga punya harapan besar atau impian yang mesti akan kami lakukan. Karena di situ juga disampaikan setiap zaman itu kan ada masanya. Setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada waktunya. Ya, kalau memang dulu yang diceritakan oleh Miss Pipi ya, kita belum punya tempat ya, kita masih kesana kesini dan bersama kepala sekolah pendahulunya itu luar biasa. Ya sampai mendapatkan tempatnya ternyata kan juga pas sesuai dengan sebuah nama. Ya. Sesuai dengan Tempatnya Perjuangan. jalan perjuangan. Nah, itu kan ya tadi saya sampaikan. Itu kan takdir. Iya. Iya, itu takdir. Betul, Siapa Pak. yang menyangka SMA 16 dapat di jalan perjuangan yang luasnya, gedungnya juga luas. Ya. Dan ketika saya di sini, saya juga harus punya mimpi. Ya, ketika kita berada di satuan pendidikan, kita tidak boleh menyerah. Apapun yang bisa kita lakukan untuk kebaikan yang ada di satuan pendidikan itu harus kita lakukan. Ya, tentu banyak hal yang mesti kita lakukan ya. Ketika tadi disampaikan oleh Miss Pipi, ketika juga saya berada di sekolah ini, ya kan masanya saat itu masa pindah. Ini kan Bu Sri Ramadhani kan udah luar biasa mendapatkan gedung di sini. Peran saya adalah melanjutkan ya apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sri Ramadhani sehingga sekolah ini juga menjadi lebih baik lagi. Sesuai dengan moto SMA 16 kalau selalu lebih baik kan harus kita ikuti ya. Nah, seiring dengan waktu ya kita harus komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, kita harus komunikasi dengan komite, kita harus membangun komunikasi dengan guru-guru ya. Nah, ini untuk membangun sebuah dunia pendidikan. Tadi kalau Pak Jikri ngomong saya di sini sudah enaknya Pak, enggak juga. Karena guru yang ditempatkan di sekolah punya waktu yang berbeda. Kan punya tugas peran masing-masing. Betul, Pak. Kalau yang awal mungkin yang tadi masih perjuangan, tapi yang sekarang juga masuk itu tugasnya juga berat. Iya. Bagaimana Mengembangkan ya, bisa mengembangkan ini, bisa membuat sekolah ini dikenal di publik, dan paling tidak bisa juga sesuai dengan begitu banyak. Yang paling penting adalah cantolan kita selaku guru adalah mendidik anak-anak mempunyai karakter yang baik. Itu yang sebenarnya yang paling penting. Itulah sebenarnya yang saya mimpikan ya. Saya harus memimpin sebuah sekolah, anak ini harus punya karakter yang baik. Pinter itu mudah diciptakan loh. Pinter itu kan gampang. Berarti pendidikan moral itu penting ya? Penting. Makanya dasar yang pertama kan mesti harus diciptakan
lulusan anak SMA 16 yang berkarakter. Ya, kalau karakter baik, nanti yang lain akan baik kok. Ya. Kita misalkan mau mencari pekerjaan, yang pertama-tama dilihat adalah attitude, karakter, sopan santun. Oh, dites. Bagaimana dia hebatnya kalau pas dites dia punya sikap yang tidak baik, tidak sopan, pasti di perusahaan itu juga akan berat. Nah, oleh karena itu tugas dari Bapak Ibu yang sering juga saya sampaikan itu adalah harus ditanamkan karakter kepada anak didik. Ya. Anak-anak itu ketika ketemu guru, bagaimana dia menyapa, bagaimana dia salam, bagaimana dia dapat tangan, bagaimana dia cium tangan dengan gurunya. Nah, ini harus luar biasa. Saya bangga kok di anak-anak ini ketika saya jalan keliling, jalan dari gedung A, gedung B, gedung C, betapa saya senangnya ketika Disapa, ketemu Pak, ya? anak. Anak itu salam. Salim, sapa. Salam itu kan luar biasa. Senyum sapa salam ya Pak Iya, ya. 3 tidak S. menghindar ya, tidak Iya. menghindar. Nah, ini kan memang tidak saya ucapkan, tetapi ketika saya melihat mereka itu kan luar biasa. Tadi kelihatan sekali ya bagaimana ketika kita upacara Hari Guru Nasional ya. Luar biasa anak-anak ambil 900 upacara di lapangan ya. Iya, Pak. Kemudian guru-gurunya baris menyanyi anak-anak himne guru sambil dia berjabat tangan ya, ada yang menorehkan air mata. Nah, kalau anak-anak itu tidak punya karakter yang baik, habis upacara enggak mau dia salaman sama guru, pasti akan hilang dia. Ya, Nah, itulah yang paling penting ya. Ya. Saya bangga ya anak-anak SMA 16 ini saat ini posisinya dia punya karakter yang baik. Saya mimpi SMA 16 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu juga menjadi sekolah yang bisa sejajar dengan sekolah-sekolah lain ya. Yang dulunya tadi sudah diceritakan Miss Pipi ya, kita mendengarkan informasi juga sangat sedih, tapi harus kita bangun ya. Tadi sudah disampaikan secara infrastruktur, ruang belajar ya, kita yang kelas 10 semua sudah AC. Nah, ini kan perlu digarisbawahi. Ruang belajar anak-anak ya untuk proses kegiatan belajar mengajar itu sudah ber-AC. Bukan di ruang TU, bukan di ruang kepala sekolah, tapi sudah di ruang belajar. Ini sudah ada AC-nya. Adik-adik sudah punya gedung ya, gedung representatif untuk kegiatan-kegiatan Pengembangan perpisahan, diri. Ya. pengembangan diri. Bahkan saya sebenarnya sudah menyampaikan, ini saya sudah buat surat resmi nih, tergantung anak-anak. Sudah saya sampaikan, anak-anak kalau mau perpisahan, ya saya fasilitasi loh di sekolah, pembiayaan saya tanggung dengan menggunakan dana Bosda, dengan menggunakan dana Bosnas, nggak bayar. Nah, tapi ya nanti tergantung anaknya mau. Iya. Begitu. Mau di sekolah atau Tetapi enggak. ya, tetapi saya selaku kepala sekolah saya berjuang, saya ikhlas ya. Jadi anak-anak bisa perpisahan juga di sekolah, kemudian nanti pembiayaan kami yang tanggung ya. Anak-anak bisa memfasilitasi orang tua, wali murid kami undang, kan luar biasa kita. Itu berbentuk perhatian sekolah terhadap anak, terhadap orang tua dalam rangka menjalin komunikasi ya. Kalau nanti kami tawarkan anak mau ya nggak apa-apa. Kalau anak-anak misalkan kepinginnya yang lain dalam rangka mencari suasana baru, ya silakan saja, kan ada orang tuanya, ada komite. Kami tidak melarang, tapi kami punya niat yang tulus ya, ingin memberikan pelayanan publik kepada anak-anak dalam rangka berada di sekolahan kita. Nah, itu kira-kira Mas ya. Oke, lanjut Pak Jikri, mungkin Oke. ada yang mau ditambahkan? Oke, jadi ya itu ya tadi Lip ya, berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Rojak tadi. Nah, tadi saya ada tangkap nih yang berkaitan dengan karakter siswa. Ya, karakter siswa. Nah, ini kan pas banget nih dengan Miss Pipi nih. Dan beliau ini juga wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan ya. Berarti kaitannya dengan siswa nih, kaitannya juga berarti dengan karakter siswanya. Sering berinteraksi ya. Sering berinteraksi dengan siswa gitu. Oke, sebenarnya ini tidak hanya menjadi tugas wakil kesiswaan gitu ya. Semua guru. Semua guru sebenarnya menjadi tugas semua guru. Nah, tapi saya pengen tahu nih dari kami pengen tahu nih dari Miss Pipi nih, kira-kira membentuk karakter peserta didik yang baik gitu, Miss. Itu seperti apa sih kalau pandangannya Miss Pipi itu seperti apa? Oke. Membentuk karakter. Jadi kita tuh kan punya jenjang masing-masing ya. Ada TK, SD, SMP, SMA. Itu karakternya kan beda-beda. Pasti strateginya juga bentukannya beda. Anak TK lebih gampang banget nurut. Anak SD walaupun ada tetap masih nurut, masih baik-baiknya lah ya. Masuk usia remaja itu ketika anak sudah punya kemauan. Masuk SMP. Itu kan peralihan banget tuh di SMP ya. Jadi itu memang sudah karakternya memang peralihan dari anak-anak ke remaja. Mulai tuh ada tuh benih-benih, aku ingin begini, orang tuaku mau begini, guruku pengen begini. Masuk sama SMA itu juga masih di usia labil ya.
Jadi kalau pembentukan karakter yang baik sebenarnya dari semua jenjang sih sebenarnya. Kita anak-anak itu kalau memang benar-benar kita niatnya mau bentuk karakter baik, dia harus punya contoh yang baik dulu. Oke. Ya kan, makanya kita peran sebagai guru terutama nih SMA nih. Kalau di SD dikasih tahu nak gini mungkin masih ya, walaupun dia secara teori masih ya. Tapi kalau anak SMA sudah bisa membedakan yang mana beneran, yang mana benar, yang mana tidak, yang mana itu kita kasih role model sih sebenarnya, contoh. Makanya di sini adalah contoh dari lingkungan, orang tua, lingkungan, dan termasuk guru. Kalau kita menginginkan seorang anak punya karakter baik, kita dulu gurunya, orang tuanya punya karakter baik dulu. Gak ada orang yang betul-betul baik, gak ada ya, termasuk saya. Jadi kalau misalnya dibilang kita tuh, kalau memang pengen anak kita baik, siswa kita baik, kita dulu berubah ke arah lebih baik, terus belajar, terus perubahan, terus mencari sesuatu yang kayak gini salah. Pokoknya introspeksi terus, muhasabah diri terus. Jadi ketika siswa kita nasihati, kita sudah ngelihat role modelnya baik, insya Allah dia pasti akan ngikuti. Kita kasih pandangan begini, pandangan begitu, lebih paham gitulah. Ketika kita memang sudah memperbaiki diri, terus ke arah memperbaiki diri, pembentukan karakter baik itu akan lebih mudah. Apalagi anak SMA ya, itu maksud saya tuh gitu. Dia sudah mulai bisa membedakan yang mana baik, yang mana tidak, yang mana bisa dia contoh, yang mana yang tidak. Itu kan usianya dia memang. Beda kalau anak TK sama SD. Ya kan dikasih tahu itu gak baik iya nurut, diem. Itu kan gak ngelawan, iya aja. Kayak gitu Pak. Oke. Kayak gitu. Saya tambah dikit. Oke, boleh. Ya, tadi betul apa yang disampaikan Miss Pipi ya. Saya pernah ini karena terkait dengan karakter tadi yang disampaikan Miss Pipi di tahun 2019. Saya pernah menulis disertasi terkait dengan penguatan pendidikan karakter. Sebenarnya penguatan pendidikan karakter kan sudah dituangkan di Permendikbud ya. Ada minimal sekitar 18 penguatan pendidikan karakter yang ada di satuan pendidikan. Secara prinsip dari 18 itu harus dilakukan oleh di satuan pendidikan. Misalkan, tapi nanti bagaimana praktek yang dilakukan di SMA kita, apakah dengan teori itu apa dilakukan? Yang pertama tentu ya, pendidikan karakter yang adalah melatih siswa disiplin. Ya. SMA 16 apakah sudah melakukan? Sudah. Coba masih pas Zikri lihat ya, ketika kita apel pagi, ya, jam 7:15 kita harus di lapangan. Itu kan anak lakukan. Nah itu artinya apa? Disiplin. Pulang, disiplin tepat waktu. Masuk kelas, disiplin. Itu kan salah satu penguatan pendidikan karakter yang memang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, rasa tanggung jawab. Apa yang dilakukan oleh sekolah secara institusi dalam membentuk penguatan karakter terhadap anak? Dikaitkan dengan proses pembelajaran. Setiap guru akan memberikan tanggung jawab ke anak. Tugas, kumpul. Apakah yang dilakukan anak-anak? Kan ngumpul. Nah, itu juga pendidikan karakter. Ada lagi tentang penguatan pendidikan karakter tentang gotong royong. Ya. Apa itu dilakukan? Dilakukan. Anak-anak setiap hari Jumat kan gotong royong secara bersama-sama. Bagaimana kita kerja sama kolaborasi. Bahkan saat ini ya ketika anak-anak mau semesteran membersihkan kelas itu kan bareng-bareng. Itu juga nilai-nilai yang ditanamkan di dalam penguatan karakter. Ya. Ketika anak-anak juga berbuat baik sesama teman, sopan santun. Sopan santun itu juga salah satu instrumen atau nilai penanaman penguatan karakter. Ya, anak-anak ketemu itu kan diajarkan oleh guru PPKN, guru pendidikan agama. Bahkan di kurikulum itu ada namanya hidden kurikulum yang tersembunyi. Setiap guru wajib mengajarkan, menanamkan nilai-nilai kebaikan walaupun tidak tersurat di dalamnya. Itu namanya kan hidden kurikulum. Makanya ketika guru mau mengajar itu kan tidak langsung ke topik. Buka salam, mengecek, pengantar ya, memberikan arahan, nasihat, absensi, ini kan mesti harus dilakukan. Kalau ini sudah terbangun, mesti akan baik. Ya, termasuk kami, ya, yang di dalam kegiatan itu ya penanaman karakter itu kan juga memberikan teladan yang baik. Seorang pemimpin, ya, itu harus memberi contoh yang baik.
Ya, kalau pemimpinnya itu misalkan larinya ke kanan, ya, nyuruhnya juga ke kanan enak. Dia nyuruhnya A. Tapi pemimpinnya itu kan B, ya kan enggak mungkin. Termasuk nyambung. guru. Nggak nyambung, ya. Nah, termasuk guru. Guru Iya. itu juga harus bisa dicontoh. Tadi disampaikan. Kalau kami berada di manajemen-manajernya, ya, saya pemimpinnya, paling tidak saya juga bisa memberikan contoh guru. Guru bisa memberi contoh ke Siswa. siswanya, ya. Kalau gurunya misalkan mengajarkan kepada siswanya, jangan terlambat nak, Anda di sekolah, jangan juga gurunya terlambat masuk kelas. Nah, itu Contoh dari itu Maya. memberi contoh, ya. Iya, Salah satu pendidikan karakter kan memberi teladan yang baik. Ya, ada itu. Dalam Iya, bahasa Ingarso Sung dalam bahasa Jawanya kan, Ingarso Sung Tulodo, ing Matio Bangun Karso, tuturi handayani. Kompak Nah, banget itulah. kita Bang Pat ya. Harus nih. Itu kan, nah itu kira-kira Pak Ziki tambahan. Oke, terima kasih Pak Rojak atas tambahannya. Jadi begitu Lip ya. Iya, Jadi sangat penting ya, jadi pendidikan karakter tetap jadi harus ada role model gitu ya. Kita juga sebagai role model. Berarti kalau saya ya berarti sebagai guru ya, kita sebagai guru menjadi role model untuk siswa. Berarti Alip, kamu role model untuk siapa berarti? Alip? Teman-teman dong. Adik kelasnya ya Untuk kan. teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman. Mungkin tadi kan PGRI itu Pak. Oh iya. Kita kan SMA kita mengadakan sebuah upacara PGRI. Oke, betul. Setelah upacara tuh kira-kira ada event apa sih Pak? Saya lihat-lihat tadi itu ada yang maju di Oke. tengah lapangan, itu kira-kira apa Pak? Nah, tadi ya setahu saya juga ya sebagai guru, memang ternyata guru-guru di SMA Negeri 16 ini diberikan arahan oleh Pak Rojak nih. Iya. Diberikan arahan oleh Pak Rojak untuk mengikuti lomba menulis artikel. Betul Pak ya? Iya. Nah itu kira-kira nih Pak, dari Pak Rojak kira-kira itu ide dari siapa gitu Pak? Iya. Sebenarnya unik ya. Di kita dalam rangka Hari Guru, ini kan kegiatan guru. Momen-momen itu kan sebenarnya juga buat guru. Apa yang Apresiasi, Pak, mesti dilakukan oleh guru yang kira-kira bersentuhan dengan peningkatan mutu dan proses pembelajaran. Maka saya berpikir bahwa ini cocok ya, guru itu disuruh lomba dalam bentuk menulis artikel. Artikel itu tidak hanya tulisan loh. Ya, dia punya nilai filosofi yang tinggi. Ketika guru itu mampu membuat tulisan ya, semacam artikel yang terkait dengan isu-isu pendidikan, sebenarnya dua hal sudah saya tarik ke belakang. Apa yang saya inginkan? Berarti guru ini kan harus literasinya harus baik. Membaca baik ya. Membaca itu bukan hanya membaca teks ya, tetapi dia membaca secara alam. Situasi ya. Sekarang kan isu-isu menarik. Bagaimana tentang ujian nasional mau dihapuskan, zonasi, ya kalau tentang penguatan pendidikan karakter, bullying ya. Ini kan saya adakan lomba artikel, ini kan sebenarnya kesana saya dorong. Kalau guru-guru itu dalam wawasannya tidak mampu membaca ikro, baca di kanan kirinya, tidak akan mampu dia akan menulis artikel-artikel yang memang aktual itu. Ya. Sehingga kami punya gagasan bahwa ini harus diadakan lomba artikel. Ya, lomba artikel buat guru dalam rangka penanaman nilai-nilai untuk literasi. Ya, sekarang kan di Jakarta kan literasi, numerasi macam-macam kan. Oh, literasinya gimana? Turun apa naik? Nah, saya lihat kalau guru-gurunya mampu membuat semuanya membuat itu, nah berarti kan literasinya kan kami harapkan kan akan baik. Ya, ada dua model sebenarnya, ada kegiatan dua lomba ya, artikel dan desain grafis. Desain rompi, grafis desain rompi. Sebenarnya saya juga berkeinginan bahwa SMA 16 itu tahun 2025 ya Miss ya. Itu saya punya keinginan, punya visi itu punya pakaian untuk anak-anak yang putri itu punya rompi yang elegan. Yang elegan, lain dari yang lain. Salah satu visi misi Bapak itu kan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kan saya tuangkan lomba. Apakah lomba itu tuh guru gak ini untuk warga sekolah? Guru dan siswa. Boleh, siswa boleh. Saya sayembara secara umum. Bahkan yurinya baik artikel, kemudian desain rompi itu kan dari luar. Nah, ada yang guru-guru nggak ada. Ada dari Unmul ya, ada dari UINSI, ada dari IPGRI, ada 3 perguruan tinggi, semua ada mempunyai pendidikan yang cukup baik. Apakah artikel Pak Rojak menilai? Nah, kalau saya yang menilai
Bapak yang akan muncul subjektif. Iya, Iya, subjektif. Karena saya kenal, subjektivitasnya. ya seorang Yuri ketika menilai kepada misalkan tim yang ikut dan dia kenal, kadang-kadang kan masih terpikirannya oh ini, tetapi betul-betul kemarin yang menilai itu nggak kenal, hanya dilihat dokumen ya sudah dinilai. Nah akhirnya pada hari tadi diumumkan ya di publik dan guru juga nggak tahu sebelum diumumkan biar Miss Pipi sebagai juara tadi ya champion 2024 Berarti artikel. siapa ini Pak juara satunya itu siapa Pak? Nah, jadi tadi kami sebenarnya akan mengambil kan champion untuk artikel. Oke. Jadi kemudian champion Buat desain face rompi ya. Jadi untuk artikel championnya adalah Miss Pipi ya sebagai juara terbaik Juara juga satu. berarti ini, guys. Championnya desain face-nya itu Bu Dia ya, itu yang untuk desainnya. Tapi apakah desain itu langsung dipakai? Tidak, nanti juga akan kami beberapa mesti ada modifikasi lagi. Tetapi gambaran secara umum kami sudah punya. Nah, itu ya 2 lomba sudah kami lakukan dan itu kan sebenarnya orientasi kepada guru. Nah, ini sekolah ini yang memberikan hadiah ada ini. piala dan ada selempang ya. Ini Iya. untuk siapa ini kalau boleh tahu ini? Oh, ternyata untuk ya ini Itu narasumber hadiah. kita, untuk narasumber yang ada di depan saya ini. Oke. Selamat untuk Miss Ya, Pipi. ini ya. yang telah Jadi Miss memenangkan. Pipi ternyata lomba yang diadakan oleh Pak Rojak tadi itu ternyata yang pemenangnya adalah Iya. narasumber kita Untuk, ini. yang Penulisan bagian ini ya. artikel. Ya, yang penulisan artikel. Oke. Miss Pipi. Apa nih? Piala bergirir juara bergilir, juara 1 lomba artikel. Kalau boleh tahu artikel yang Miss Pipi angkat judulnya apa, Miss? Kami penasaran nih. Judulnya itu, aduh kok jadi lupa. Apa ya? Mendesaknya pendidikan bermedia sosial dan pemahaman Undang-Undang ITE menjadi bagian kurikulum pendidikan sekolah. Waduh. Panjang banget Miss ya. Iya panjang. Ini mendasarkan kebutuhan pendidikan bermedia sosial dan pemahaman UU ITE, Undang-Undang ITE menjadi bagian kurikulum pendidikan sekolah. Panjang judulnya. Panjang. Boleh kami bedah nggak, Miss? Dibedah aja, dibedah. Pakai pisau bedah, Enggak, pasti ya. pakai gunting bedah. Agak ke sini ya? Ya, agak ya, ke sini. kameramen ya? Oh ya, sini. Oke, UU ITE, pemahaman UU ITE. Mungkin bisa diceritakan mungkin Miss abstraknya. Iya, mungkin. Motivasinya untuk buat artikel ini apa mungkin? Sebenarnya kalau dari ide tuh sempat pas Bapak umumkan mau ada itu ya lomba artikel, sebenarnya masih bingung mau menulis apa ya. Tiba-tiba terpikir aja sih sebenarnya dari keprihatinan sih sebenarnya, keprihatinan generasi muda itu. Kan zaman sekarang tuh teknologi canggih banget ya. Iya, betul. Kita kalau nggak mau ikut teknologi kita ketinggalan, ya kan? Tapi ternyata ada dampak yang nggak baik dari situ. Bukan ya termasuk dampak nggak baik sih, penyalahgunaan sih bagi saya di kalangan remaja terutama. Mereka sudah bisa mengakses macam-macam. Kemudian semuanya sudah bisa punya media sosial. Tapi mereka nggak punya kontrol terhadap penggunaan media sosial itu. Bahkan mungkin kalau ditanya dari 100 remaja, mereka paham undang-undang ITE atau tidak, mungkin yang jawab mungkin hanya 1 gitu kan. Jadi rasa prihatin itu muncullah tiba-tiba ide itu. Karena kan prihatin gimana sih? Coba aja dibuka tuh di sosial media, terutama yang di grup-grup publik ya. Ketika ada postingan, lihat. Pasti kan namanya ada hujatan tuh pasti nggak mungkin nggak ada. Perhatikan yang paling banyak menghujat, saya lihat itu pasti kebanyakan dari kalangan remaja. Contoh, misal nih ada tabrakan di jalan. Iya. Baca aja tuh, banyak sumpah serapah itu. Bodohnya macam-macam, minta maaf ya, kata-kata saya kayak gitu. Jadi gini, itu kok bisa sih? Bisanya itu loh jelas-jelas mobilnya di situ kok gitu. Sementara kita tuh nggak ada di TKP. Iya. Tapi kok bisa dengan mudahnya kita mengucapkan judgement gitu kepada postingan gitu tuh loh. Nah itu saya sebenarnya sedih. Hate speech, macam-macam gitu ya, komentar negatif, ujaran kebencian dan lain-lain. Sebenarnya saya prihatin, makanya jujur aja ya. Kalau sekarang saya mengurangi sosial media supaya nggak semakin sedih. Kalau dulu tuh setiap ya ampun, kok gampang banget sih hujat, apalagi ya. Belum lagi kan ada tuh yang rata-rata remaja kan yang ngeposting seenak hati. Ya, contoh ya, yang tiba-tiba ujung-ujung muncul tuh video minta maaf, ya kan klarifikasi minta maaf. Itu kan gak jarang tuh
Nah itu jujur ya, saya sebagai seorang guru tuh kok prihatin. Coba seandainya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sekolah, mungkin ya bisa lebih mengontrol itu. Nah, Iya. supaya itu lebih, jangan seenakmu. Ini kamu dikasih fasilitasi, jangan mulutmu, sekarang bukan mulutmu harimaumu, Iya, jaringmu jaringmu harimaumu. Itu nggak bisa sembarangan. Kan anak muda itu kan jiwanya darah muda ya, darah muda, darahnya para remaja. Itu kan memang mau seenaknya, dia nggak mikir resiko apa yang diakibatkan dari ngomong kayak gitu tuh nggak ada mikir ke depan filternya gitu. gitu loh. Ya itu sudah muncul dari keprihatinan itu, terketiklah. Belum ada ide-ide sih. Kemudian itu ya dari prihatin itu akhirnya gini. Saya ini kan guru bahasa ya, bahasa Inggris kan. Nah, ngajarkan karangan, namanya bentuk karangan eksposisi. Ada yang analytical exposition, kalau Alip masih ingat, saya udah pernah ngajar. Kemudian ada namanya hortatory exposition. Kalau saya bikin dalam bentuk seperti ini bagus juga sih untuk artikel kan ya. Karena di situ saya, kalau karangan eksposisi itu kan dia sifatnya persuasif ya. Mengajak. Mempengaruhi ya kan. Mempengaruhi para pembaca bahwa kayak gini nih. Ide seperti ini nih. Supaya kita iya sih benar gitu kan ya. Jadi saya paparkan argumen-argumen saya ambil data dari internet, dari ini, dari jurnal, dari mana. Saya ambil data, saya paparkan pak, sekitar ada 5 atau 6 argumen. Saya sih sebenarnya nggak nyangka, cuman itu memang benar dari hati sih, benar dari hati. Saya cari apa sih yang kira-kira jadi permasalahan, saya masukkan dia jadi argumen. Alhamdulillah, saya nggak tahu ya namanya, saya hanya nulis. Terus saya berusaha untuk coba sih praktekin bener. Kalau saya bisa ngajar begini, pengen anak saya bisa nggak sih? Argumen supaya salah satunya ini contoh gitu loh. Nanti kalau saya ngajar kan enak, ini anak contoh. Bentuk karangan eksposisi kan ada fakta, ada data, ada ini, ada itu. Jadi sekalian sih ini loh kata yang benar seperti ini. Jadi karangan. Ketika kamu berhasil mengarang, orang bisa terpengaruh, itu berarti karanganmu bagus. Oke, itu dia berarti artikelnya Miss Pipi yang Miss Pipi buat ini juga sekaligus menjadi bahan ajar ya. Iya nantinya sih ya. sebenarnya, insya Allah. Tujuannya ya, insya Iya. Allah. Oke, ini ada Widi. Lihat Apa nih. tuh tulisannya? Nih, lihat. Juara Juara 1 penulisan artikel 2024. Siapa tahu Pak Jikri nanti tahun depan juara 1 penulisan artikel 2025 ya Tahu kan? ya. Ini tahun depan ada lagi nggak Pak? Ya. Insya Allah. Oh, itu kan champion ya. Oke. Bisa dipakai Miss? Kayaknya dipakai lebih keren deh. Kayaknya ini. Biar kayak Kayak apa? prestasi sih. Lupa, Terbalik. kayak apa ya tadi ya? Terbalik Miss. Ke rambutnya Pak. Kayak gini tadi kayaknya Pak. Bener kok. terbalik itu juara anunya Miss. Siapa Pak? Gini kan? Ya, nah. Itu ya. Diselempangkan gitu. Nah gini aja sudah, kok jadi bingung saya? Kayak duta, Miss. Kayak duta kayak gini aja. Ya. Nah sudah gini aja. Udah boleh. Nah sudah dah, Oke, gini dah. nice. Kayak wisudawan ini. Oke, juara 1 penulisan artikel 2024. Oke, Masya Allah. Oke, Boleh. mungkin ada yang mau saya tanyakan yang terakhir ya dari Oke. untuk Miss Pipi nih. Mengingat di generasi saya Miss, generasi Z. Itu, Saya juga sebenarnya. Bukan kok Gen Z ya, bukannya Gen Alpha ya? saya 2007 Miss. Oh 2007. Ya, Gen Z itu 97 sampai 2012. Setelah itu Gen Alpha. Gen Alpha. Berarti masih Gen Z ya? Masih Gen Kita Z. berdua. Lahirnya ya Saya ada. masih Gen Z juga. Saya Gen Z angkatan ketiga. Saya Ah, pakai angkatan ya? 97, 98, 99, Oh, iya. 2000. Oh, 4 berarti. Angkatan keempat. keempat. Kenapa Lip? Jadi gini Miss, di generasi kami ini banyak terjadi yang namanya cyber security atau kebocoran data. Ada yang namanya judi online. Nah, Yang itu. kasus kemarin. Ada yang namanya bullying di media sosial ya. Iya. Ada yang namanya kekerasan non fisik, misalnya body shaming. Ya. Verbal Non gitu ya. verbal. Verbal Ya, Verbal, verbal. verbal. Verbal boleh. Jadi saya ingin tahu bagaimana peran Miss, peran Ibu Miss sebagai guru dalam menanggapi hal itu. Bullying nih ya, Iya. yang judi online, termasuk sih ya pornografi segala Iya, kan ya. Pornografi. Nah, makanya segala macam itu. iya, salah satunya itu ya terkeluarkannya dalam bentuk artikel saya sih sebenarnya. Kalau kita ngajar kan ada tuh selipan, maksudnya selipan pendidikan karakter, nasihat, betul, kayak nasihat. gitu kan, bahwa kita tuh semuanya tuh kan sama, nggak ada yang lebih baik ya kan ya. Jadi namanya ke siswa, kamu tuh mau menghebatkan apa seandainya tuh ya nasihat. Apa sih yang kita banggain dari diri sendiri?
toh semua itu kita punya kelebihan. Termasuk bullying, makanya terketiklah itu seandainya saja, harapan saya seandainya saja ada pendidikan bermedia sosial dan pemahaman undang-undang ITE untuk menanggulangi salah satunya bullying itu kan ya. Kalau ada dari siswa kita yang di SMA 16 kan sudah ada hotline tuh untuk pengaduan bullying kan. Iya. Nah, sekarang tuh kan anak remaja sekarang tuh ya mental health. Iya. Dikit-dikit Dikit-dikit mental health. Sebenarnya itu kan tidak semua hal itu dikatakan bullying gitu ya. Tidak semua hal sebenarnya bisa dikatakan bullying. Bullying itu ketika fine-fine aja antara antara si pelaku dan korban. Sebenarnya bukan bullying kan jadinya ya canda kan. Tapi ketika ada salah satu yang merasa tidak suka ya itu termasuk bullying. Tapi ya makanya dinasihati jangan terus-terusan, dilihat orang tuh bercanda. Kalau orang gak suka dicandai jangan. Yang kayak kemarin saya ada ngajar di salah satu kelas tuh. Kebetulan terjadi anak itu memang beda karakter ya. Iya. Jadi dia memang, kalau yang lainnya kan memang fine-fine aja. Jadi ternyata anak itu gak suka, ya sudah. Kalian kenapa? Kalau orang gak suka, jadi saya bilang nih sama anak-anak kalian, lu kenapa? Yang sudah mau marah-marah saya bilangin, kamu kenapa nak? Kalau gak suka, ya diem aja. Atau kalau memang kamu gak suka bersuara, speak up. Bullying itu sebenarnya kalau kita berani speak up, kan mental ya. Iya. Kalau kita berani speak up, insya Allah kita tuh sebenarnya gak dibully, gak bisa dibully. Orang yang bisa dibully itu kan sebenarnya kalau yang mentalnya lemah. Ya kan benar nggak sih? Kalau orang mentalnya kuat dibully ya udah santai aja atau nggak dicuekin aja gitu kan? Ada di kelas itu saya bilang, saya nasihatin yang merasa dibully sama yang anak-anak yang ngebully. Kalian kenapa? Kalau sudah ada orang karakter yang nggak suka kayak gitu kan, stop. Karena nanti jatuhnya jadi bullying. Kalau versi kalian nggak ngebully atau gimana atau biasa, versi dia nerimanya nggak biasa ya jangan gitu kan gitu. Jadi kan ya kita sih itu sebenarnya mental health. Jadi apa-apa kalau kita baikin aja, dikit-dikit nggak usah tersinggungan, dikit-dikit santai aja nggak usah terlalu dibawa masuk hati. Jadi nanti supaya nggak jatuhnya jadi bullying gitu loh, supaya kita nggak mental health itu gitu, nggak lemah mental gitu. Jadi kuatin aja. Karena saya jujur aja, saya juga pernah ngalami kok masa itu kan ya di SMA. Tapi kenapa saya nggak masuk ke dalam kategori saya dibully? Karena speak up. Kalau nggak berani ngomong, lawan itu bukan berarti dikelahiin ya. Ketika kita bilang nggak suka ya udah ngomong aja nggak suka atau lakukan sesuatu hal yang menunjukkan kalau kita tuh nggak suka digituin. Kita tuh bisa ngelawan gitu. Jadi orang tuh nanti stop sendiri atau kalau memang nggak mau cuekin, benar-benar cuekin, anggap nggak ada orang tuh ngomong. Nanti lama-lama capek sendiri tuh yang tukang bully ya kan. Apalagi kalau sudah judi online itu prihatin juga itu. Judi online nggak cuman minta maaf ya, nggak cuman orang biasa loh. Ternyata tadi yang disampaikan sama pembina upacara kita Bu Aminah, guru ada yang banyak hutang gara-gara judi online, gara-gara pinjaman online. Banyak banget kan sekarang tuh ya namanya teknologi kan. Memprihatinkan anak-anak remaja pinjol judi online. Kayaknya bukan enggak 1-2 orang deh kayaknya. Karena ini ya mereka terpancing kebutuhan kayaknya ada yang kayak gitu. Terus ada yang kepengen ya apa sih namanya tuh pansos kah atau gimana tuh, termasuk loh itu yang mengakibatkan dia judi online, pinjam online, dan tuh sayangnya judi online tuh jadi ketagihan itu loh, yang bikin ketagihan, jadi kecandu, yang ini nggak bisa lepas itu. Nah itu yang bikin kita tuh prihatin. Sayangnya saya taruh juga tuh di artikel saya, sayangnya kontrol dari orang tua kurang. Saya masukkan itu, seandainya orang tua tuh kontrol penggunaan gadgetnya para remaja, anaknya lah, insya Allah. Terus kalau guru mau melakukan razia membuka HP siswa tuh kan katanya masuk ke ranah privasi ya. Nanti kena lagi undang-undang ya kan, ribet. Harus ada kontrol orang tua memang terhadap itu. Sebentar-bentar anak tuh jangan dibebasin. Misalnya Alif nih, Alif tuh jangan dibebasin main HP itu. Orang tuanya perlu diambil pinjam, Bang, Alif. Bunda atau ayah mau lihat, itu harus sebenarnya untuk kontrol apa sih yang dilakukan anak saya ini kan gitu. Apa aja aplikasi yang dia gunakan kan gitu. Itu sih ya Alip ya. Terima kasih Miss atas ilmunya sangat luas ya tadi wawasannya. Mungkin Pak Jikri ada yang mau disampaikan mungkin ini sudah berapa menit kita? 60 menit ya, sudah sejam kita Udah terasa nih udah 1 jam. Jadi itu ya tadi yang Miss Bubi sampaikan ya Alip ya. Bahwa memang di zaman yang serba memencet tombol ini ternyata di balik kemudahan yang diberikan ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahannya Miss ya. Banyak sekali
permasalahan-permasalahan baru juga yang kita hadapi gitu. Kayak dulu kan tantangan jadinya ya. kayak ngutang ya pinjol itu kan dulu kan nggak ada tuh. Enggak ada. Terus benar. juga judi online ya dulu juga nggak ada. Iya. Nah, sampai berkembangnya zaman muncullah yang seperti itu. Oke, jadi ada seperti yang itu ya. namanya perlu yang namanya pendidikan karakter dan bermedia sosial ya di era sekarang ini ya. Iya. Oke, jadi itu ya. Mungkin terakhir ya Pak Rojak sebagai penutup juga. Jujur juga saya sebagai guru sangat apa ya bahasanya ya, sangat bahagia atau sangat antusias saya juga sebenarnya pada saat Pak Rojak mengadakan lomba artikel ini ya. Dan itu kan ditujukan ke semua pendidik, tenaga pendidik. Ya tidak hanya guru ya. Iya, tidak hanya guru. Tidak hanya guru. Ternyata juga teman-teman tata usaha itu juga dilibatkan ya, diikut sertakan juga untuk Sampai teman-teman yang kebersihan nah juga ya, ada betul ya, yang teman-teman kebersihan juga iya, Iya. betul. Satpam itu juga mereka yang juga ngirimkan, membuat juga. ada yang ngirimkan Ada artikel juga yang mengirimkan. Iya. Itu mungkin salah satu ya mungkin terobosan dari Pak Rojak ya. Mungkin Iya. bagaimana ini Pak? Untuk ke depan kira-kira ada lagi nggak Pak? Apa kira-kira lomba apa Ya, lagi lomba gitu apa yang lagi siapa gitu tahu ya, yang Pak. berbeda gitu Iya, kan. berbeda gitu, Pak, ya. Siapa tahu ada lomba panjat pinang. Iya. Makanya kan saya sampaikan, ini kan awal. Ya. Makanya nanti ketika kita sudah lomba selesai, kita ada evaluasi. Iya Pak. Bagus enggak? Nah, kalau memang bagus kita lanjutkan. Untuk hal-hal yang baru, itu kan harus kita sembunyikan. Nanti pada Kejutan saat- berarti. Kejutan, Pak, ya. Kejutan. Dan sekarang banyak orang niru kan. Oh iya, siapa tahu sudah bikin Jadi, strategi kan. ini buat lagi yang kira-kira zona nyaman juga buat Bapak Ibu. Yang jelas lomba yang kita lakukan itu kan saya punya proyeksi untuk 1 tahun ke depan. Teman-teman yang sudah mengikuti lomba artikel sama dengan karya ilmiahnya nanti ke depan ketika ada lomba kan bisa mengikuti kegiatan itu kira-kira Pak Zikri ya. Oke, terima kasih ya Pak Rojak dan Miss Pipi. Jadi gitu Lip ya. Iya, Jadi mungkin pembahasan terakhir kita. ini ya, apa namanya wejangan ya. Oke. Kita minta wejangan Boleh. karena kan kami ini Pak Gen Z ini kan Jadi saya ini masih seumuran ya kira-kira Iya. kita masih seumuran ya. bentar lagi ingin mewujudkan ya kehendak tujuan nasional negara kita yaitu Indonesia Emas 2045 ya. Amin. Nah kira-kira Bapak ini dari Bapak mungkin dan Ibu ini ada nggak sih pesan-pesan untuk anak-anaknya supaya agar kita ini tidak patah arah dan tidak patah semangat Pak? Karena jujur saya mengetahui di lingkungan saya ini ada yang saya ini mau jadi apa sih di depan, saya ini takut gagal. Suka di ngeluh masa gitu, yang Lip. akan depan. Suka ngeluh juga. Iya, takut gagal Pak. Jadi mungkin wejangannya untuk anak-anak Bapak dan Ibu, kira-kira dari Bapak dulu Pak. Iya, terima kasih ya. Saya akan pesan kepada seluruh anak-anak, baik yang ada di SMA 16 maupun yang ada di luar sana. Dalam rangka kita menyongsong Indonesia ke depan, generasi muda, tolong yang pertama kita harus percaya diri. Ya, kita harus percaya diri bahwa kita itu mampu melakukan itu. Percaya diri. Kemudian yang kedua, kita juga perlu belajar mandiri. Percaya diri, belajar mandiri. Belajar mandiri itu apa? Kita belajar tanpa didorong oleh siapapun. Kita bisa mandiri. Ketika guru seandainya memberikan pembelajaran di kelas, setelah itu kita lakukan. Ya. Percaya diri, mampu mandiri. Ya. Kemudian yang berikutnya, adik-adik juga perlu berdoa. Kita kalau sudah belajar keras, kerja keras, belajar keras, ending-ending yang terakhir adalah kita perlu berdoa. Semuanya itu serahkan kepada yang kuasa. Kita punya orang tua kok, iya, adik-adik bisa komunikasi. Kalau mau berangkat sekolah, yang mesti harus ditanamkan, ya, anak ini harus salaman sama orang tua. Ya, salaman sama orang tuanya, ini luar biasa sentuhannya. Adik-adik mau belajar, mau berangkat sekolah, salaman, cium tangan orang tua, itu berkah yang ada di sana. Betul. Dan orang tua mesti merasa bangga, oh anakku. Berarti dengan bangga orang tua itu doa. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita disampaikan bekerja keras, bekerja cerdas ya. Kemudian berdoa. Itu sebenarnya kuncinya. Ya. Bapak sekali lagi ya, awal dari di Samarinda ini hanya membawa setarik kertas. Bapak baru lulus S1, kemudian bisa kuliah S2, kemudian juga bisa kuliah S3 ya. Nah, ini kan berkat juga kita bagaimana kita percaya diri.
apakah Bapak lepas dengan komunikasi dengan orang tua? Enggak. Ya, kita tetap ada hubungan komunikasi baik dengan orang tua, komunikasi dengan tetangga, komunikasi dengan orang tua, kalau ada adik, komunikasi dengan guru yang ada di sekolah. Itu ya kira-kira pesan saya. Ya. Kalau untuk Miss Vivi gimana tanggapannya? Kalau saya berpesan segini, jalanin aja prosesnya. Kita tuh lahir semua sudah punya takdir. Tapi tetap ya, takdir itu kalau kita tidak berdoa seperti kata Bapak, bisa jadi kita terbelok. Jalani prosesnya. Kalau kita seorang pelajar berarti ya udah ikuti prosesnya, ikuti arahan guru, ikutin terus. Ketika ada nasihat dari guru diikuti, ketika ada dari orang tua diikuti, jalani prosesnya. Nanti kalau kita betul-betul benar, gurunya ngeridoi, ilmunya berkah. Orang tua ridho Allah adalah ridho orang tua, ya kan? Pokoknya itu jangan pernah dilepaskan. Kalaupun kita nggak suka dengan pendapat orang tua, nggak usah dilawan, diem atau sudah saatnya tenang, sampaikan isi hati kita tuh juga gimana. Kemudian nanti ketika kalian nih sudah saatnya memilih jurusan, memilih kuliah maksudnya. Kalau kalian punya pilihan sendiri, orang tua punya pilihan, dilihat lagi. Kalau pilihan orang tua, insya Allah orang tua memilih itu nggak buruk. Pasti dia sudah punya pandangan A, B, C. Ketika kalian punya pilihan berbeda, sampaikan baik-baik. Gak usah ikut marah-marah. Karena sekali lagi ridho Allah adalah ridho orang tua. Bisa jadi yang kalian gak suka itu ternyata jalan Allah untuk menjadi kesuksesan. Karena memang itu yang saya alami gitu. Jadi saya berani ngomong gitu. Siapa tahu yang kita gak suka itu justru bikin kita sukses nanti ke depannya. Jalani prosesnya dengan baik ya. Bukan sembarangan proses. Jalani prosesnya dengan baik. Kemudian jangan pernah berhenti untuk minta berkahnya guru, minta berkahnya orang tua, selalu patuhi nasihat orang tua. Nggak usah ngelawan, minta selalu doanya. Doa orang tua itu menembus langit ya. Insya Allah jalanmu pasti sukses. Amin. Oke, jadi itu ya. Terima kasih kepada Pak Rojak dan juga Miss Vivi atas wejangannya. Oke, baik, itu dia tadi ya pemirsa semua, pembahasan kita yang cukup menyentuh hati gitu ya, santai tapi serius. Ya, banyak sekali pembahasan tadi ya yang sudah kita dengarkan dari narasumber kita yang hebat ini gitu. Oke, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional dan juga HUT PGRI ke-79 kepada kita ya sebagai guru, kami sebagai guru. Jadi saya di sini ingin mohon maaf juga ya kepada Pak Rojak dan kepada Miss Vivi jika mungkin ada salah kata. Saya juga mohon maaf kepada pemirsa jika memang penyampaian saya mungkin ada yang kurang gitu ya. Saya juga ingin meminta maaf kepada guru-guru apabila semasa saya diajar oleh beliau-beliau mengalami ibaratnya ini ya, ketersinggungan. Oke, ya, dimaafkan. Perilaku saya tidak berkenan atau ucapan saya, mohon maaf kepada orang tua saya juga, karena orang tua saya juga guru. Jadi juga guru juga ya. Sekalian ya. Oke, kita closing ya, ya. Oke, sekian ya dari podcast episode keempat kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zikri, mohon pamit undur diri. Dan saya Alif, kembali lagi salah. Ini siapa itu? Kembali ya, kan kembali nanti di episode 5 nanti kita ada lagi. Bertemu lagi di episode 5, tetap di Potnas Podcast Malas. Bye.